rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Apa kabarnya Sobat RTD? Saya yakin Sobat RTD selalu makin mudah bertambah rileks dan tenang, sehingga kalau tenang, damai itu lebih sering hadir, bahagia sering menghampiri, kemudian bisa selalu sadar bahwa sekarang pun sudah bahagia. Itu doa saya buat kita semua, buat saya pribadi dan keluarga, serta buat Sobat RTD dan keluarga, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, kali ini saya ingin sharing mengenai ketulusan. Sampai suatu saat ada yang tanya kepada kita, sampai suatu saat kita ditanya, tulus atau tidak? Maka disitulah kita baru sadar, baru membutuhkan kesadaran itu. Kenapa bisa begitu? Karena ketulusan biasanya orang bilang tulus itu hadirnya dari hati, tidak asal melakukan. Sedangkan hati kalau Sobat RTD tahu, hati adalah sebuah hamparan di mana di situ berdiam pikiran kita, jiwa kita, dan di paling ujungnya ada ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Nah, jika kita berharap semua keluar dari hati, atau paling tidak jiwa lah ya, paling gampang dari jiwa tenang, maka disitulah kita baru tahu arti kesadaran. Karena kesadaran adalah, atau kesadaran jiwa tenang adalah dasar dari kita bisa mengendalikan jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, atau yang ketiganya yang sering saya sebut sebagai diri palsu. Jika ketiganya tidak diatur dengan baik, maka bisa jadi jiwa ego, jiwa amarah, atau jiwa keinginanlah yang berkuasa dan mengendalikan segala energi yang mengarah kepada pikiran kita. Informasi-informasi, dorongan-dorongan dari jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginanlah yang membuat kita berpikir, dan akhirnya kita bertindaknya atas dasar itu. Tulus nggak itu? Who knows? Kalau tidak diatur, maka bisa jadi itu ego yang berbicara. Kalau tidak diatur, bisa jadi keinginanlah yang menjadi dasar atas segala pikiran serta tindakan kita. Jika tidak disadari, jika tidak terbiasa mengamati, bisa jadi loh amarah yang menguasai segala tindakan kita. Tapi kalau diatur, bisa jadi pagi-pagi yang kita aktifkan ini jiwa amarah. Kalau bisa diatur dengan baik, jiwa amarah itu bisa menjadi dasar dari semangat positif, jika bisa diatur. Tapi kalau tidak, selalu menjadi dorongan yang tanpa disadari membuat emosinya meningkat. Jadi marah, suka marah-marah, ada ego, ada amarah, ada keinginan. Setiap kita bertindak didasari oleh hal-hal tersebut. Duh, bisa dihilangkan tidak? Bisa dihapus tidak? Orang sebut sebagai nafsu. Sobat RTD sudah nonton video saya sebelumnya
mengenal hawa nafsu. Nah, di situ saya banyak cerita soal nafsu. Nafsu atau lapisan-lapisan jiwa. Tidak mungkin akan bisa dihilangkan. Tidak mungkin akan bisa dihapuskan dari dalam diri kita. Sama seperti kita ingin menghapuskan bagian tangan atau kaki. Tidak mungkin. Tapi beberapa orang sih, maaf, ada yang punya keterbatasan atas organ tubuhnya tersebut. Normalnya ada kan, jadi ya nggak mungkin. Pasti ada. Secara defaultnya dari sana pasti ada. Begitu juga dengan nafsu, selalu ada. Kitalah yang selalu harus mengaturnya. Dan disitulah untuk bisa mengaturnya, maka dibutuhkan olah kesadaran. Jika kita terbiasa melakukan relaksasi energi, maka terbiasa juga akhirnya mengamati. Kalau mau mengatur ya, saya belum bisa terlalu banyak cerita karena kemampuan saya untuk mengatur itu kecil sekali. Yang saya bisa itu selalu melatih ketenangan agar kemudian bisa mengamati dengan baik diri kita sendiri. Entah itu pikiran kita, entah itu perasaan kita, entah itu lapisan-lapisan jiwa kita. Jika terbiasa mengamati, maka akan tahu jiwa bagian mana sih yang aktif, jiwa bagian mana yang sedang liar, jiwa bagian mana yang mengendalikan pikiran kita. Demikian juga pikiran. Kalau rajin diamati, maka yang orang sebut sebagai monkey mind atau pikiran yang sangat liar bergerak ke sana ke sini mulai bisa diamati loh. Mulai bisa kita tahu pergerakannya. Oh, dia sedang memikirkan ini, dia sedang memikir itu. Dia sedang menganalisa hari ini akan jadi seperti apa. Oh, saya sedang menyimpulkan bahwa hari ini akan terjadi banyak keajaiban. Akan terjadi banyak kemudahan. Alhamdulillah ya kalau bisa begitu. Tapi kalau tidak, bagaimana? Kalau kita sudah menyimpulkan hari ini tidak baik, maka kesimpulan kita itu akan dibawa oleh energi spiritual yang dalam diri ke alam semesta. Sehingga akhirnya alam semesta akan mengirimkan kejadian-kejadian yang sama persis. Kemungkinan besar ada banyak hal-hal yang tidak beres yang akan datang. Nah, soal ketulusan tadi, jika ada orang yang menanyakan kepada kita, tulus nggak sih melakukan hal ini atau itu? Coba cek lagi, rileks lagi, tenang dulu. Dalam kondisi apa sih kita bertindak? Dalam kondisi apa kita sedang melakukan sebuah hal? Dalam kondisi apa kita sedang berbicara? Sebelum membuat sebuah video yang saya lakukan, sebelum sharing di channel YouTube ini, RTD channel ini, yang saya lakukan adalah coba rileks dulu, tenang dulu, santai dulu. Sehingga yang muncul itu hal-hal yang berasal dari hati saya sendiri, dari kedalaman jiwa saya sendiri. Bukan berdasarkan bacaan atau tulisan atau skrip yang saya siapkan. Tapi ya sekarang saya berusaha ada skripnya lah, ada aturannya. Ada kalimat pembuka, ada sapaan, ada doa, ada terima kasih, penutupnya ini, penutupnya itu. Oke, itu soal pengaturan saja. Tapi jika itu tidak dilakukan dalam jiwa tenang, maka akan bubar biasanya. Dan yang keluar biasanya textbook. Saya berusaha tidak seperti itu. Jika dulu sebelumnya saya membuat artikel, nah sebelum membuat artikel itu biasanya saya tenang dulu. Saya memohon agar navigator itu hadir. Navigator itu berasal dari kedalaman jiwa kita.
itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan Tuhan, yang dilekatkan, di-embed pada diri kita dan menjadi energi yang mendasari setiap aktivitas kita. Di kedalaman ruh, bila kita nyampe ke sana, bila kita terhubung ke sana, percikan cahaya Tuhan di dalam diri disebut juga sebagai ruh. Jika kita beruntung bisa sampai ke sana, maka akan muncul kesadaran Tuhan. Itu yang saya sebut sebagai navigator. Itu yang menyampaikan banyak informasi kepada saya, yang mendampingi saya dalam keseharian saya. Dan bagi saya, jika navigator itu muncul, maka setiap aktivitas yang saya lakukan akan menjadi tulus karena berasal dari hati, dari kedalaman jiwa tenang, tidak berdasarkan ego, amarah, atau keinginan, tidak berdasarkan pikiran atau logika semata. Gampangkah itu? No way. Ya karena pikiran selalu bekerja, diri palsu selalu aktif. Kalau tidak diatur dengan baik, rusak semua. Tapi jika bisa teramati dengan baik, pelan-pelan, saya belum dalam kategori seorang master yang bisa dengan baik mengatur serta mengarahkan. Jadi saya baru bisa mengamati, baru bisa sedikit-sedikit tahu apa yang aktif, kemudian sedikit-sedikit, kadang-kadang dengan bantuan navigator bisa mengarahkan. Oh sekarang harus pakai ego, oh sekarang harus pakai keinginan, oh sekarang harus pakai amarah. Jika itu bisa dipakai, maka setiap aktivitas akan menjadi lebih mengalir, smooth, enak gitu. Akhirnya orang bisa bilang, oh tulus ya melakukan ini. Entahlah, bagi saya ketulusan itu adalah sebuah hal yang berasal dari kedalaman diri. Sebuah hal yang hadir karena adanya tuntunan atau suruhan dari navigator. Dan kadang-kadang kita juga nggak tahu. Kadang-kadang hanya sekedar mengalir begitu saja. Dan saya hanya diberikan kesempatan untuk mengamati aja. Oh mengalir apa adanya. Saya hanya mengamati saja aliran itu. Saya hanya mengamati saja diri saya bergerak dan beraktivitas. Itu menyenangkan sekali deh. Coba Sobat RTD cek lagi. Di kolom deskripsi video ini saya berikan beberapa referensi artikel yang mendukung tema ini. Sobat RTD bisa lihat di sana. Bisa lihat lagi link ke artikel-artikel saya yang berhubungan dengan tema ini. Jika ingin tulus, coba tenang dulu. Jika ingin melakukan sesuatu dengan tulus, coba rileks dan tenang dulu. Biarkan navigator memandu. Biarkan ketenangan itu hadir dan membuat kita bisa beraktivitas dengan baik. Akhirnya jika ada orang tanya, tulus nggak melakukan ini? Yakinlah bahwa di situ akan ada ketulusan. Karena semuanya berasal dari hati yang terdalam, di mana navigator itu berdiam. Dan memandu kita. Gitu aja deh Sobat RTD. Jangan lupa ya, sharing juga dengan saya, kita saling menguatkan, kita saling berbagi pengalaman mengenai soal ketulusan ini, mengenai soal ketenangan ini, mengenai usaha kita untuk menenangkan diri sendiri. Jangan selalu bilang sakitnya itu di sana, sehingga kita inginnya itu mengobati yang di sana, menenangkan yang di sana. Yang di sini dulu dong, yang di dalam hati dulu dong. Itu aja ya. Saya tunggu sharingnya. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video di RTD channel ini, sehingga RTD channel bisa makin berkembang dan makin banyak yang terinspirasi untuk bertindak dalam ketenangan, untuk menjadi lebih tulus dalam setiap aktivitasnya. Gitu aja. Terima kasih udah nonton video saya. Maafkan kalau ada banyak salah kata serta kalimat dari saya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.